Bab 363, Ratusan Pertempuran. Duan Muci sebenarnya adalah Duan Muci peringkat kelima. Duan Muci adalah jenius peringkat kelima di antara generasi muda di domain Wuyang kami. Dia memenuhi syarat untuk menantang Lin Chen dalam pertempuran terakhir ini. Apakah kamu bercanda? Duan Muci lebih kuat dari kebanyakan prajurit tahap akhir di alam Dao sejati. Jika dia tidak memenuhi syarat untuk menantang Lin Chen, lalu siapa yang memenuhi syarat? Melihat Duan Muci muncul di atas ring, banyak prajurit di alun-alun segera menjadi bingung menurut diskusi. Sejauh ini di kompetisi arena, Lin Chen telah memenangkan 99 kemenangan berturut-turut, dan hanya tinggal sedikit dari pertarungan terakhir untuk mencapai 100 kemenangan berturut-turut. Pertempuran terakhir ini tidak diragukan lagi adalah yang paling penting, menyaksikan kemunculan seorang jenius lain dengan 100 kemenangan berturut-turut. Oleh karena itu, pertempuran ini harus ditantang oleh seorang pejuang yang sangat kuat, dan Duan Muci memenuhi persyaratan ini. Di gedung tinggi di alun-alun, pria parubaya berwajah kuning dan pria parubaya berwajah Tionghoa saling memandang dan tersenyum. Yang terakhir tersenyum dan berkata, "Haha, saya tidak menyangka Duan Muci akan datang. Ini di luar jangkauan saya." Harapan. Duan Muci lebih kuat dari kebanyakan orang di tahap akhir alam Dao sejati. Prajurit itu kuat. Tampaknya tidak akan mudah bagi Lin Chen untuk menang dalam pertempuran terakhir ini. Pertarungan Lin Chen telah melampaui kendali mereka berdua, jadi mereka berdua tidak mengatur siapapun untuk menghentikan Lin Chen, tapi saya sangat ingin tahu tentang seberapa jauh Lin Chen bisa meraih kemenangan beruntun. Sekarang, Lin Chen tinggal satu pertempuran terakhir lagi untuk memenangkan 100 kemenangan berturut-turut. Namun kemunculan Duan Muci mengubah keadaan, Lin Chen mungkin tidak akan bisa menang melawan Duan Muci. Di dermaga wilayah Yanan, ketika Lin Chen membunuh Penatua Wen, dia menggunakan serangan yang mengandung rahasia. Tapi di atas ring, dia tidak pernah menggunakan gerakan ini. Dalam pertempuran terakhir ini, Duan Muci seharusnya bisa memaksanya keluar. Biarkan dia lakukan ini, kata pria paruh baya berwajah kuning. Kamu benar. Beberapa bulan yang lalu, Lin Chen perlu menggunakan pukulan terkuatnya untuk membunuh prajurit tahap akhir di alam Dao sejati. Hari ini, beberapa bulan kemudian, dia dapat membunuh prajurit tahap akhir di Dao sejati alam tanpa menggunakan gerakan itu. Bakat anak ini sangat hebat, sungguh luar biasa. Pria parubaya dengan wajah berbentuk Cina menghela nafas. Hanya dalam beberapa bulan, kekuatannya telah meningkat pesat sehingga mengejutkan. Lagi pula, bayangkan saja, jika dia diberi waktu ganda, seberapa besar kekuatan Lin Chen akan meningkat. Saya khawatir pada saat itu, akan sulit bagi seorang pejuang di puncak alam Dao sejati untuk mengalahkannya. Duan Muci. Di atas ring, Lin Chen menatap pemuda di depannya, matanya sedikit menyipit. Setelah sekian lama datang ke wilayah Wuyang, Lin Chen masih tahu sedikit tentang para pemuda jenius di wilayah Wuyang. Di antara mereka, Duan Muci sangat terkenal. Dalam perjalanan ke wilayah Wuyang, dia mendengar banyak prajurit berbicara tentang Duan Muci. Saya hanya tidak menyangka dia juga berada di kota Wuyang. Bagaimanapun, seluruh domain Wuyang sangat besar, dan sebagian besar anak muda berbakat tidak berada di tempat yang sama. Misalnya, Brahma telah tinggal di sekte Istana Linglong untuk berlatih keras, Chu Yu telah tinggal di kekuatan besar tertentu untuk berlatih, dan Gu He bersembunyi di suatu tempat. Pada dasarnya itu tidak akan muncul secara acak. Namun, dalam satu hari-hari ini, beberapa pemuda jenius terkenal muncul, seperti Gao Hong, Silong, Chu Yu, dan Duan Muci di hadapannya. Saya mendengar bahwa Anda telah memahami niat pedang destruktif dan membunuh para pejuang di tahap akhir alam Dao sejati. Sekarang, saya akan mengajari Anda tentang niat pedang destruktif. Lin Chen dapat memenangkan 99 pertandingan berturut-turut. Duan Muci tidak berani gegabah, lagi pula ia punya rentetan kemenangan 99. Setelah 99 pertandingan, Duan Muci bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa melakukannya, tetapi hanya karena dia tidak bisa melakukannya bukan berarti dia lebih lemah dari Lin Chen. Banyak pejuang yang memiliki daya ledak yang kuat, namun tidak bertahan lama. 100 pertandingan arena tidak hanya menguji daya ledak, tetapi juga menguji kemauan dan daya tahan sang pejuang. Banyak pejuang yang tidak bisa melakukan ini hanya karena tidak pandai bertarung dalam waktu yang lama. 100 kemenangan berturut-turut. Misalnya Furukawa, si jenius nomor 1 di wilayah Wuyang, meski tidak yakin bisa memenangkan 100 pertandingan berturut-turut, dari segi kekuatan, ia jauh lebih kuat dari Lin Chen, Chu Yu, dan Duan Muci. Saya juga ingin belajar dari jenius muda peringkat 5 di wilayah Wuyang. Suara Lin Chen sangat tenang, tetapi dia mengungkapkan rasa kegembiraan. Tujuannya selama perjalanan ini adalah pergi ke wilayah Fenglei, dan ketika dia lewat wilayah Wuyang, dia kebetulan melihatnya. Sekarang dia telah bertemu dengan jenius dari domain Wuyang, dia tentu tidak akan melewatkannya. Kalau begitu tolong. Duan Muci menangkupkan tangannya, lalu membalikkan tangannya dan mengeluarkan cambuk yang panjang.
Cambuk yang panjang itu panjangnya hampir 3 kaki dan sangat lembut. Yang paling penting adalah cambuk panjang itu memiliki sejumlah besar cambuk yang sangat tajam. Gigi duri, jika cambuk mengenai seorang pejuang, dia akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Ambil cambuk dariku dulu. Setelah mengeluarkan cambuk yang panjang, Duan Muci tidak berbicara omong kosong dan mencambuk Lin Chen. Cambuknya sangat sederhana. Dia hanya menggunakan energi sebenarnya untuk menyerang, tetapi budidaya Duan Muci berada di puncak alam Tao sejati. Di puncak tahap tengah, ada tanda-tanda samar menerobos ke tahap akhir alam Dao sejati. Esensi sejati dantian dalam tubuh sangatlah murni, tidak kalah dengan tahap akhir biasa prajurit dari tahap Dao sejati. Oleh karena itu, bahkan jika dia tidak menggunakan seni bela diri apapun, kekuatan cambuk ini sangat kuat. Rata-rata alam Dao sejati jika seorang pejuang di tahap awal alam terkena, dia pasti akan terkena luka parah. Rusak. Menghadapi jurus Duan Muci, Lin Chen tidak mengambilnya sembarangan dan menyerang Duan Muci dengan pedang. Namun jurus Duan Muci hanya menggunakan energi sejati dantian untuk menyerang, sehingga Lin Chen hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk menambah jalan menghilangkan kekuatan berarti menolak. Bentak. Pedang roh sejati memukul cambuknya dengan keras, mengeluarkan suara yang tumpul. Saat berikutnya, Lin Chen hanya merasakan kekuatan besar mengalir ke tubuhnya dari pedang roh sejati, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Lin Chen mendengus pelan, dan menjabat tangan yang memegang pedang. Dengan sedikit goyang, segera, sebagian besar kekuatan cambuk panjang di tubuhnya dihilangkan, dan tubuhnya terkendali dan berhenti dengan mantap. Lin Chen memiliki kemampuan untuk melepaskan kekuatan dan mampu menetralisir serangan ini dengan cepat, tetapi Duan Muci tidak sama. Di bawah pukulan ini, tubuhnya bergerak mundur 10 kaki sebelum dia berhenti. Dia tidak terlalu terpengaruh oleh pukulanku. Dia memang sangat kuat secara fisik. Duan Muci terkejut dan menghubungkan alasan mengapa Lin Chen mampu menstabilkan tubuhnya begitu cepat dengan kebugaran fisiknya. Faktanya, kebugaran fisik Lin Chen hanya sebanding dengan puncak tahap awal alam Dao sejati. Sangat tidak mungkin baginya untuk menahan pukulan seorang pejuang di puncak tahap tengah alam Dao sejati. Alasan kenapa dia bisa menstabilkan tubuhnya begitu cepat adalah karena cara melepaskan tenaga. Tidak masalah. Kebugaran fisikmu paling banyak sebanding dengan tahap tengah alam Dao sejati. Lin Chen, beri aku cambuk lagi. Retakan, cambuk ilahi. Duan Muci berteriak tajam, dan mengangkat cambuk panjang di tangannya, seperti ular panjang di udara setelah membuat lingkaran, terdengar serangkaian suara menderu, dan dia mencambuk langsung ke arah Lin Chen. Potong. Wajah Lin Chen tetap tidak berubah, dia mengangkat pedang roh sejati di tangannya, dan niat pedang penghancur melonjak di tubuhnya, menutupi pedang roh sejati, dengan satu pedang. Dia menebas ke arah Duan Muci, dan saat dia menebas dengan pedang roh sejati yang membawa niat pedang kehancuran, gelombang aura kehancuran menyelimuti seluruh arena. Cambuk yang diberikan oleh Duan Mu adalah hasil dari seni bela diri. Kekuatan dan momentumnya sangat menakjubkan. Itu sebanding dengan aura dari niat pedang penghancur. Saat berikutnya, ada dua jentikan, dan pedang roh sejati dan cambuk panjang berpotongan, suara membosankan terdengar. Cambuk panjang jelas merupakan senjata asli dengan kualitas yang baik, dan pemboman dengan pedang roh sejati tidak menyebabkan kerusakan apapun. Segera setelah itu, keduanya mundur. Berbeda dari terakhir kali ini ekspresi Lin Chen sedikit berubah dan dia mundur lebih dari 10 kaki. Sulit untuk mengendalikan tubuhnya bahkan dengan metode pelepas kekuatan. Bagaimanapun, Lin Chen belum sepenuhnya menguasai cara membongkar kekuatan, dia paling banyak dapat melepaskan serangan yang sebanding dengan kekuatan ranah Zendao tahap akhir, dan kekuatan serangan Duan Mu jelas melampaui kekuatan Zendao tahap akhir biasa. Prajurit alam. Lin Chen didorong mundur, Duan Muci merasa tidak nyaman, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan tubuhnya langsung didorong mundur 10 kaki, dia terhuyung dan hampir jatuh. His. Kerumunan di sekitar alun-alun tersentak. Dari langkah ini, jelas bahwa Lin Chen lebih unggul, yang mengejutkan semua orang. Anda harus tahu bahwa Lin Chen telah bertarung dalam lusinan pertempuran berturut-turut, dan energinya telah sangat terkuras. Namun meski begitu, dia masih memiliki sedikit keunggulan melawan Duan Muci, talenta muda peringkat kelima di domain Wuyang. Setelah Duan Muci menstabilkan tubuhnya, dia menatap Lin Chen dengan ekspresi muram. Sebelumnya ia mengira Lin Chen hanya memiliki kebugaran fisik yang kuat, namun kini tampaknya tidak demikian, sebaliknya Lin Chen masih memiliki kartu truf yang belum ia tunjukkan. Tidak menyenangkan terus bertarung seperti ini, Lin Chen, tunjukkan kartu trufmu. Duan Muci dengan cepat terbangun dari keterkejutan karena ditolak. Dia menatap Lin Chen dengan dingin, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Mampu menonjol di antara banyak pejuang dan jenius di domain Wuyang dan menduduki peringkat kelima, bisa dibayangkan kekuatannya. Orang jenius memiliki arogansi para jenius, jadi wajar saja mereka tidak akan mengira bahwa mereka tidak akan menjadi lawannya.
Anda memenuhi syarat untuk membiarkan saya menggunakan gerakan ini. Lin Chen berkata dengan lembut. Kekuatan Duan Muci memang sangat kuat. Dia telah bertarung dengan lebih dari 20 prajurit ranah Zendao tahap akhir sebelumnya, tetapi tidak satu pun dari prajurit itu yang membuat Lin Chen menganggapnya serius. Dia paling banyak bisa dikalahkan dengan menggunakan 1000 pedang penghancur, tetapi Duan Muci berbeda. Menghadapinya, Lin Chen hanya mengandalkan 1000 pedang penghancur dan tidak yakin bisa mengalahkannya. Duan Muci mencibir dan berkata, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apakah aku memenuhi syarat untuk membiarkanmu menggunakan jurus spesialmu terlebih dahulu. Saat dia mengatakan itu, Duan Muci mengangkat cambuk panjang di tangannya. Saat dia mengangkatnya, cambuk panjang tiba-tiba bertambah beberapa detik, panjangnya hampir 4 kaki, dan kemudian dia menariknya ke bawah ke arah Lin Chen dengan ringan, tampaknya sangat lambat, tetapi muncul di depan Lin Chen dalam sekejap. Langkah yang aneh, seperti cambuk Jiang Yue. Lin Chen mengangkat alisnya dan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya, dan niat pedang destruktif di tubuhnya dengan cepat bergabung dengan konsep kecepatan dan kelambatan, dan ia segera mengangkatnya dari jari tengah tangan kirinya. Bilah pedang kecil ditembakkan, dan bilah pedangnya melonjak, lalu semuanya membombardir cambuk panjang Duan Muci. Bang 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 bang. Suara terus-menerus tiba-tiba terdengar, dan ekspresi Lin Chen dan Duan Muci sedikit berubah, tapi gerakan ini benar-benar seimbang, dan tak satu pun dari mereka mundur selangkah. Langkahmu ini adalah perpaduan antara niat pedang penghancur dan konsep artistik kecepatan dan kelambatan. Kilatan kejutan melintas di mata Duan Muci. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat triknya secara sekilas. Namun, meskipun dia memahaminya, apakah dia bisa melakukannya adalah pertanyaan lain. Sesuatu telah terjadi. Sebelum Lin Chen dapat berbicara, Duan Muci berkata lagi, Anda dapat memblokir pukulan terkuat dari jurus khusus saya, dan Anda memenuhi syarat untuk mengizinkan saya menggunakan jurus khusus tersebut. Gunakan kata-kata Lin Chen untuk membalas Lin Chen. Kilatan ejekan muncul di mata Duan Muci. Lin Chen tersenyum tipis, dengan sedikit kejutan di matanya. Meskipun kekuatan 1000 pedang penghancurnya tidak sekuat bilah penghancur, itu tidak boleh diremehkan. Setidaknya prajurit biasa di tahap akhir sejati alam Dao tidak bisa menahannya. Keduanya berdiri di atas ring dan saling memandang, dengan kilatan cahaya di mata mereka. Alun-alun benar-benar sunyi, dan semua orang memandang Lin Chen dan Duan Muci dengan penuh semangat di atas panggung. Selanjutnya, Lin Chen dan Duan Muci akan menggunakan pukulan terkuat mereka untuk akhirnya menentukan apakah Lin Chen dapat mencapai 100 kemenangan. Semua orang menahan napas dan melebarkan mata, takut mereka akan melewatkan pertempuran terakhir ini. Perubahan yang mengejutkan. Tiba-tiba, Duan Muci berteriak tajam dan dengan cepat mengangkat cambuk panjang di tangannya. Blade of Destruction. Hampir segera setelah Duan Muci bergerak, Lin Chen juga mengangkat pedang roh sejatinya. Bab 364, 100 kemenangan berturut-turut. Hasil turnamen Senjian Peak Arena 100 pertandingan telah jauh melebihi ekspektasi semua orang. Lin Chen sebenarnya memenangkan 99 pertandingan berturut-turut. Dia hanya tersisa pertempuran terakhir untuk memenangkan 100 pertandingan berturut-turut dan menjadi seorang seniman bela diri. Orang pertama yang berkompetisi dalam 100 pertandingan arena di domain yang dalam 100 tahun. Semua orang menahan nafas dan menatap tanpa berkedip ke arah Lin Chen dan Duan Muci di atas ring. Pertempuran ini ditakdirkan untuk mencatat sejarah wilayah Wuyang. Mereka mampu menjadi saksi dari pertempuran ini, yang sudah merupakan kehormatan tertinggi. Kemuliaan. Perubahan yang mengejutkan dunia. Duanmu memberikan energi sejati dantiannya untuk melonjak dengan liar, dan dia mengangkat cambuk di tangannya dengan ekspresi serius. Dengan suntikan energi sejati dalam jumlah besar, cambuk di tangannya tumbuh dan menebal. Dengan cepat. Setelah beberapa saat, cambuk panjang yang semula tebalnya hanya 3 jari itu menjadi lebih tebal dari sebuah lengan, sebanding dengan seorang penggarap tongkat, namun tidak seperti seorang penggarap tongkat, cambuknya lembut dan dapat digerakkan sesuka hati. Cambuknya melonjak, dan aura menakutkan tiba-tiba meletus, menutupi seluruh alun-alun dan bahkan menyebar ke luar alun-alun. Sangat kuat. Banyak prajurit di alun-alun merasakan paksaan ini dan mundur. Bahkan prajurit dengan tingkat kultivasi setinggi alam Dao sejati, ekspresi mereka sedikit berubah di bawah gerakan Duan Muci. Kekuatan gerakan Duan Muci sangat besar, tetapi Lin Chen juga tidak lemah. Semua niat pedang destruktif di tubuhnya ditutupi dengan pedang roh sejati. Meskipun dia telah bertarung dalam lusinan pertempuran sebelumnya dan sebagian besar niat pedang destruktif di tubuhnya dikonsumsi, tetapi sisa niat pedang penghancur dan konsepsi artistik cepat dan lambat bergabung membentuk bilah penghancur. Kekuatannya juga sangat kuat, dan kekuatannya tidak kalah dengan transformasi mengejutkan yang diberikan oleh Duanmu. Ini adalah kartu truf terkuat Lin Chen saat ini. Saat gemuruh berikutnya, pedang roh sejati dan cambuk panjang berpotongan.
Ketika pedang dan cambuk panjang berpotongan, terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi. Dari persimpangan keduanya, riak energi menyebar, sangat cepat itu menyebar kemana-mana. Riak energi menyebar dengan sangat cepat, pertama membombardir Lin Chen dan Duan Muqi, dan kemudian mendekati prajurit lain di alun-alun. Dibombardir oleh riak energi ini, ekspresi Lin Chen dan Duan Muqi tiba-tiba berubah bagaikan layang-layang yang talinya terputus, badan langsung mundur ke belakang. Anda harus tahu bahwa riak energi ini adalah kristalisasi dari serangan dua orang, yang mengandung niat pedang penghancur dan kekuatan transformasi mengejutkan Duanmu menjadi cambuk. Kekuatan riak energi seperti itu bisa dibayangkan, apalagi Lin Chen dan Duan Muqi, bahkan prajurit puncak alam Dao sejati pun harus mewaspadai mereka. Mundur. Di alun-alun, ketika banyak prajurit melihat riak energi datang, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka berkerumun ke belakang. Tetapi pada saat ini, untuk menyaksikan pertempuran ke-100 Lin Chen, alun-alun sudah penuh sesak, dan tidak mungkin untuk mundur jauh dalam waktu singkat. Cepat, hentikan. Bergandengan tangan. Seperti banyak prajurit yang berdiri di alun-alun, wajah ratusan prajurit alam Zendao yang berdiri di langit juga berubah. Namun, mereka dengan cepat bereaksi dan tahu betul betapa kuatnya riak energi ini. Jika banyak prajurit di darat tersapu oleh riak energi ini, itu mungkin akan menyebabkan korban jiwa terbesar di domain Wuyang dalam beberapa dekade. Anda harus tahu bahwa hampir ada 100.000 orang berkumpul di alun-alun prajurit. Jadi mereka melancarkan serangan terkuat mereka satu demi satu dan bergabung untuk melawan riak energi. Rumbel. Rumbel, rumbel. Ratusan serangan membombardir energi dari segala arah. Di atas riak, awan jamur kecil tiba-tiba terbentuk di seluruh alun-alun, dan bumi berguncang. Para prajurit di tepi kota Wuyang merasakan bumi sedikit bergetar saat ini. Wow wow wow. Dengan upaya bersama dari ratusan prajurit realem Dao sejati, riak energi akhirnya diblokir. Namun, meskipun riak energi berhasil diblokir, lebih dari selusin prajurit di tahap awal Dao sejati realem terluka dan muntah darah. Hah, ini sangat berbahaya. Untungnya, ada penguasa alam Dao sejati di sini, kalau tidak kita akan dikutuk. Melihat riak energi terhalang, semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Benar-benar momen hidup dan mati barusan, dan mereka hampir mati. Dia mati di bawah serangan Lin Chen dan Duan Muqi. Tentu saja, mereka tidak melakukannya dengan sengaja. Memikirkan hal ini, semua orang melihat ke arah ring. Kedua serangan itu digabungkan untuk membentuk kekuatan yang begitu besar. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya serangan keduanya. Yang paling penting adalah ketika riak energi menyebar, yang pertama terkena adalah Lin Chen dan Duan Muqi. Dibutuhkan ratusan prajurit alam Zendao untuk bekerja sama untuk membubarkan riak energi, dan juga menyebabkan lebih dari 10 orang terluka. Jadi Lin Chen dengan Duan Muqi, bisakah mereka memblokir riak energi? Namun, sekilas, semua orang tidak bisa menahan diri untuk menahan nafas. Kita benar-benar mati bersama. His. Terdengar desahan. Di sisi kiri arena, 100 kaki dari tepi arena, Lin Chen menggunakan pedang roh sejati sebagai titik dukungan untuk menopang tubuhnya. Pada saat ini, wajah Lin Chen sangat pucat, dengan helaian darah mengalir dari mulutnya, tubuhnya sedikit gemetar, dan dadanya naik turun dengan cepat, terengah-engah. Dapat dilihat bahwa jika bukan karena dukungan pedang roh sejati, Lin Chen akan langsung jatuh ke tanah. Tidak peduli apa, Lin Chen belum jatuh, tetapi di tepi ring di sebelah kanan, Duan Muqi terbaring tepat di tanah. Seperti Lin Chen, wajahnya pucat dan tidak berdarah, dadanya naik turun, dan di sana adalah darah menggantung dari sudut mulutnya. Duan Muqi menghirup udara dan mencoba untuk bangkit dengan tangannya sedikit, tapi sekeras apapun dia berusaha, tubuhnya hanya berjarak beberapa inci dari tanah dan dia tidak bisa berdiri sama sekali. Karena Anda tidak bisa bangun, maka Anda tidak boleh bangun. Duan Muqi tersenyum pahit di dalam hatinya, lalu berbaring di tanah seperti ini, menatap Lin Chen dari sudut matanya. Ketika dia melihat Lin Chen juga gemetar, Duan Muqi akhirnya menunjukkan senyuman halus di bibirnya. Melihat Lin Chen dan Duan Muqi tidak bergerak di atas ring, prajurit lain di alun-alun juga tidak berkata apa-apa, menatap Lin Chen dan Duan Muqi dengan mata besar dan mata kecil. Setelah hening beberapa saat, Duan Muqi sepertinya telah mendapatkan kembali kekuatannya, namun kekuatan tersebut masih belum cukup baginya untuk berdiri, namun cukup baginya untuk berbicara. Lin Chen, pertarungan ini. Sebut saja seri. Seri. Kebugaran fisik Lin Chen sudah sangat kuat, dan kekuatannya pulih dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat ini, Duan Muqi bisa mendapatkan kembali kekuatannya untuk berbicara. Lin Chen belum lagi Chen. Kamu dan aku tidak bisa bergerak sekarang, jadi apa gunanya dasi? Duan Muqi berkata dengan cemberut ketika mendengar pertanyaan Lin Chen. Dia bisa mengatakan bahwa itu seri, dan dia sudah mengenali kekuatan Lin Chen di dalam hatinya, dan menempatkan Lin Chen pada level yang sama dengan dirinya.
Untuk seorang jenius top di wilayah Wuyang seperti dia tidak akan melakukan ini dengan mudah. Lin Chen menggelengkan kepalanya. Jika tidak ada cara untuk menghilangkan tekanan. Saya khawatir dia hanya bisa menggambar dengan Duan Muci. Dalam pukulan tadi, Lin Chen menggunakan Blade of Destruction yang paling kuat. Blade of Destruction mengandung misteri dan kekuatannya bisa dibayangkan. Namun transformasi mengejutkan Duan Muci juga merupakan kejutan besar, dan sebenarnya mengandung misteri. Sangat sulit bahkan bagi seorang pejuang di tahap awal alam Baoyuan untuk memahami misteri tersebut, tetapi Duan Muci dapat memahaminya sedikit. Bakatnya dan kualifikasinya sebanding dengan mereka disebut monster, dan justru karena alasan inilah di bawah serangan ini, Lin Chen dan Duan Muci sama-sama berhasil dipukul mundur, dan mereka seimbang. Tapi, Lin Chen juga memahami cara menurunkan kekuatan. Setelah beberapa bulan memahami dan menyimpulkan, meskipun analisis cara menurunkan kekuatan belum mencapai tingkat yang sangat tinggi, masih tidak ada masalah untuk berurusan dengan prajurit biasa di tahap akhir dari alam Dao sejati. Jurus Duan Muci sangatlah ampuh, namun cara menghilangkan gaya tersebut tetap dapat melepaskan gaya tersebut, yang membedakan adalah besar atau kecilnya gaya tersebut. Lin Chen terkena riak energi, dan dia segera menggunakan metode pelepasan kekuatan untuk menghilangkan kekuatan tersebut. Namun, Duan Muci tidak memiliki metode untuk menghilangkan kekuatan tersebut, jadi dia langsung ditolak. Inilah sebabnya mengapa Lin Chen, yang juga terkena riak energi, hanya mundur hingga berhenti 100 kaki dari ring, dan masih hampir tidak bisa berdiri, tetapi Duan Muci mundur langsung ke tepi ring, berbaring di sana dan hampir jatuh dari ring. Hah! Lin Chen menarik napas dalam-dalam dan berdiri perlahan. Begitu dia berdiri, dia tampak sedikit tidak nyaman. Dia terhuyung dan hampir jatuh lagi, tetapi segera, Lin Chen menstabilkan tubuhnya. Tapi wajahnya masih pucat dan tidak berdarah. Kamu. Ekspresi Duan Muci tiba-tiba berubah saat dia melihat Lin Chen berdiri. Lin Chen masih memiliki cukup energi untuk bertarung. Duan Muci tidak bisa berdiri, tetapi Lin Chen masih memiliki cukup energi untuk bertarung. Duan Muci kalah. Lin Chen telah memenangkan ratusan pertandingan berturut-turut. Bahkan orang bodoh pun dapat melihatnya saat ini. Dalam pertarungan antara Lin Chen dan Duan Muci, Lin Chen menang. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Wajah Duan Muci penuh dengan keterkejutan. Dia tahu kekuatannya sendiri dengan sangat baik. Bahkan jika dia adalah seorang pejuang di puncak tahap akhir Dao sejati Realem, dia masih mampu bertarung. Lin Chen hanya dalam tahap awal dari Realem Dao sejati. Di puncak budidayanya, dia masih memiliki sisa kekuatan setelah bertarung dengannya. Kamu kalah. Lin Chen tidak mengatakan apapun tentang metode penghilangan kekuatan. Teknik penghilangan kekuatan sangat luar biasa sehingga, dikombinasikan dengan kebugaran fisiknya, dapat dengan cepat meningkatkan efektivitas tempurnya. Lebih penting lagi, penghilangan kekuatan teknik adalah kartu truf Lin Chen. Bahkan jika dia menyerang dengan cara melepaskan kekuatan, musuh tidak dapat mengetahui serangan apa yang dia gunakan. Ekspresi Duan Muci menjadi gelap, dan helaian darah keluar dari mulutnya. Situasi ini membuatnya merasa tercekik. Di gedung tinggi di alun-alun, pria paruh baya berwajah kuning dan pria paruh baya berwajah Tionghoa saling memandang, dan mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Anak ini benar-benar mengalahkan Duan Muci dan meraih 100 kemenangan berturut-turut. Butuh waktu lama sebelum pria paruh baya berwajah kuning itu mengucapkan sepatah kata pun. Dalam ribuan tahun sejak ratusan pertandingan arena diadakan, hanya ada 3 orang jenius dengan 100 kemenangan berturut-turut. Yang terbaru terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu. Lin Chen adalah orang pertama yang menyelesaikan 100 kemenangan berturut-turut. Dalam 100 tahun. Yang lebih terpuji lagi adalah anak ini juga hanya saja tingkat kultivasi puncak di tahap awal alam Dao sejati itu menakutkan, sangat menakutkan. Jika tingkat kultivasinya menembus ke tahap tengah, tahap akhir, atau bahkan puncak alam Dao sejati, sejauh mana kekuatannya akan ditingkatkan. Kata pria paruh baya dengan wajah berkarakter Tionghoa. Dengan ekspresi kekaguman, dia dengan cepat berkata, cepat, sebarkan berita ini. Jika anak ini meraih 100 kemenangan berturut-turut, banyak kekuatan besar pasti akan mengundangnya. Namanya akan diteruskan ke tempat manapun di wilayah Wuyang. Kita harus memenangkan Lin sesegera mungkin. Bagaimana jika dia tidak mau datang? Pria paruh baya berwajah kuning itu mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Itu tergantung pada kemauannya sendiri. Tidak peduli apa, kamu tidak bisa menyinggung perasaannya. Seorang jenius, siapa yang tahu seberapa jauh dia akan berkembang di masa depan. Mungkin suatu hari dia akan menerobos ke alam Baoyuan. Guo Zilian menghela nafas. Segera, pria paruh baya berwajah kuning itu segera memanggil penjaga. Setelah memberi perintah, penjaga itu segera pergi.
Seolah-olah dia sedikit khawatir, pria parubaya berwajah kuning itu membalikkan tangannya, mengeluarkan batu komunikasi lain, dan menghancurkan batu komunikasi itu menjadi beberapa bagian. Keduanya menghela nafas lega. Sekarang, saatnya kita melakukan pekerjaan kita. Keduanya saling memandang, tersenyum satu sama lain, dan segera muncul di tengah alun-alun, di depan ring. Lin Chen, selamat atas kemenangan beruntun 100 pertandinganmu. Menurut aturan, kamu bisa memasuki puncak pedang ilahi untuk mempelajari kemauan pedang selama 5 bulan. Sekarang, ikutlah dengan kami, kata pria parubaya berwajah kuning itu.